Baiklah, saudara-saudara semua, kita telah mengikuti malam Vigili detik-detik wafat Santo Pio. Kita berterima kasih karena kita boleh melewatinya dalam adorasi hening. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada Padre Fidelis yang pada malam hari ini mempersembahkan adorasi kepada kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua saudara-saudaraku yang hadir pada malam hari ini, yang baru, yang lama, yang bertugas, yang ambil bagian. Terima kasih untuk semuanya yang luar biasa. Dan sebelumnya, nanti juga kita akan terima berkat penutup. Selesainya acara, Padre akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudaraku semua yang mungkin selama adorasi atau selama novena ingin menyampaikan sesuatu, refleksi atau sharing, atau peristiwa malam ini, apa yang menggetarkan jiwa, bagaimana Padre Pio menyentuh hati kita, dan tentunya Tuhan Yesus. Ya, perjumpaan kita dengan Yesus. Kami kembalikan kepada Padre, silakan Padre. Baik, terima kasih juga bahwa pada malam ini kita bisa adakan ibadat Vigilia Padre Pio. Lalu sudah juga selama 9 hari dibuat novena. Jadi sehingga puncaknya hari ini kita doakan demi juga kekuatan kita dalam kelompok doa ini. Maka tadi juga saya sangat tersentuh dengan tugas ini, karena jujur saja saya selama 2 hari ini saya tidak tahu juga penyebabnya apa. Saya sakit. Saya pergi ke Sindang itu 7 jam dari sini untuk rekolesi dekanat. Tapi rekolesi dekanat itu hanya saya nikmati setengah hari sesudah misa, saya ambruk kena menceret. Nah, sampai tadi sebelum memulai. Tapi Tuhan pun luar biasa, saya merasa ya itu atas bantuan doa Padre Pio dan doa-doa kita, saya akhirnya merasa kuat dan tidak merasa lagi sakit perut dan sebagainya, sehingga tadi bisa bertahan sampai selesai dengan baik. Dan saya masuk ke kamar ini pun sudah merasa segar. Jadi ya saya merasa ini juga satu berkat bersama Padre Pio, bahwa penderitaan itu bukan untuk dilawan. Jadi penderitaan itu kita harus bersahabat dengan penderitaan. Karena bersama Yesus kita dapat melalui semuanya. Itu saya juga menjadi kesaksian saya malam ini. Dan saya sudah cerita sama ibu sebelumnya. Waktu tadi siang itu saya keringatan itu. Waktu kami latihan siang tadi untuk mencocokkan di gereja. Itu dari saya. Maka kalau ada saudara-saudari yang berbagi, bersharing, diberi kesempatan, masih ada waktu kita. Ya, silakan. Lah, ya Ibu Meti sudah mau berbagi. Silakan Ibu Meti. Oke, selamat malam semuanya. Seperti Romo Fidelis juga sadari dari pagi, nggak tahu kenapa pada kemarin juga nggak ada apa-apa. Tadi pagi sampai jam 5 itu juga badannya lemes dan buang-buang air itu juga. Dan juga bilang kepada Tio supaya malam ini dapat berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan dikabulkan tadi selama dari mulai sampai sekarang perutnya nggak mengganggu. Itu aja kesaksiannya. Sampai buang-buang air sampai tadi siang udah lemesnya minta ampun. Ya, terima kasih. Silakan mungkin saudara-saudara yang lain.
Ada yang mau berbagi mungkin suasana hening ya, adorasi hening pada malam hari ini, apa yang menyentuh ya. Dan mungkin juga teman-teman yang baru, saya lihat ya ada banyak yang baru pada malam hari ini. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa besok pagi perayaan peringatan Santo Pio, misa adorasi penyembuhan itu dengan Pater Peter Bataono, SVD, akan dilaksanakan di Rumah Sakit Costa Cacat Umum Bunda Pembantu Abadi Keva. Ya, jadi kita cabang cabang Atambua ini melaksanakan persis hari puncaknya, dan mereka hari ini sudah latihan ya tadi Padre ya, sudah latihan persiapkan diri, dan kita juga nanti mohon Padre mendoakan semoga besok berjalan semua dengan lancar karena mereka akan berangkat dari Atambua menuju Keva. Iya, Emilia, silakan. Selamat malam, Padre Fidelis. Malam. Malam. Tadi saya mendengar dari homili Padre begitu menyentuh karena selama ini saya memang tanda kutip sebagai penonton meskipun sudah melayani di gereja Padre sebagai lektris, lektor juga di lingkungan tapi masih belum dapat gregetnya, dan setelah mendengar pesan dari Padre Pio juga harus meditasi ya Padre ya, 2 kali sehari itu saya sebenarnya sudah saya lakukan dari 2017 ikut meditasi Kristiani, cuman sudah berapa bulan ini nggak ikut lagi Padre bolong-bolong, jadi sejak malam ini mungkin saya giatkan kembali. Terima kasih untuk pesan-pesannya dan semoga Padre juga sehat selalu. Amin. Amin. Ya, dan begitu menyentuh tadi adorasinya Padre, jadi kepala saya yang tadi sebelum ini agak pusing ya, sebelum tugas. Saya nggak tahu gimana, pas adorasi merasa dijamah, jadi sudah reda pusingnya. Itu seperti dipukul gitu ya, dengan pentungan rasanya nggak enak gitu, Padre. Terima kasih, Padre. Amin. Bagus. Terima kasih. Saya yang berbagi, Bu. Oh, ya silakan Pak Marcel ya, silakan. Selamat malam, Amada. Malam. Iya, tadi sore ketika saya keluar dari kantor, yang pertama saya lakukan adalah mendengarkan radio. Saya pengen tahu informasi jalan apa, bagaimana. Langsung ketika saya buka informasinya dari Jakarta ke Tangerang kecepatan 5 km per jam. Waduh, saya udah siap-siap WA mau bilang sama Ibu Evo, Bu, tolong nanti di backup karena tidak mungkin saya mencapai rumah untuk tugas. Tetapi dalam hati saya selalu andalan saya itu adalah Padre Pio ini, bagaimana terserah Padre Pio dah, atur aja jalannya. Dan saya masuk tol dan semua itu diperlancar. Jadi saya bisa sampai ke rumah dan ada waktu istirahat dan bisa ikut doa pada malam. Itu satu peristiwa hari ini. Ditambah yang kedua tadi refleksi yang diberikan oleh Padre Fidelis selama ini biasa saya dengar. Tapi ada yang luar biasa tadi. Itu pertanyaan refleksinya, mengapa sih si penabur itu tidak menebar di tempat yang baik aja, ngapain susah-susah amat sih ditebar kemana-mana. Ini juga menjadi pertanyaan yang menarik untuk saya. Dan mungkin Emilia tadi mengatakan, ya kita lebih banyak menjadi penonton. Benar, ya jadi kita memang, ya mungkin ada yang keras hati tapi mungkin kecil, tapi lebih banyak jadi penontonnya. Ketika kita diminta untuk terlibat dalam aktivitas, ya kita tidak mau mengorbankan diri, dan ini adalah tema BKSN, mau nggak kita mengorbankan diri kita, tema ketiga ya, mau nggak kita mengorbankan diri waktu kita untuk pelayanan kepada Tuhan. Itu pertanyaan refleksi juga. Dan untuk saya secara pribadi, refleksi yang disampaikan oleh Padre Fidelis tadi itu sangat-sangat sangat menggugah saya untuk kembali. Ternyata firman ini walaupun berulang-ulang kita dengarkan, tetapi selalu ada yang terbaru.
dalam konteks yang terbaru, dalam situasi yang terbaru. Itu yang membuat saya, iya ya, mengapa sih? Nggak pernah terpikir untuk saya, mengapa sih si penabuh itu tidak menyebar di satu tempat aja? Mengapa di berbagai tempat? Dan itulah gambaran kita memang sebenarnya. Dan itu bagi saya sangat membuat saya juga harus merenungkan itu. Dan ya memang seperti yang menjadi tema novena kita, ya itu salah satunya melunakkannya dalam membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, kemarin saya membaca satu firman Tuhan, bukan yang ku kehendaki, kata Yesus, yang ku kehendaki adalah kasih, ya, belas kasihan, bukan persembahan. Jadi artinya memang kita diminta untuk selalu berbelas kasih. Selalu berbelas kasih dalam bentuk apapun, ya. Salah satunya nanti adalah dalam aksinya adalah beramal. Jadi itu yang membuat saya sangat menarik pada malam hari ini, bagaimana Padre Fidelis membuat satu refleksi yang membuat saya, walaupun firman ini udah berapa kali, mungkin bosan kita mendengarkan, tetapi ada yang terbaru. Demikian yang bisa saya bagikan pada peristiwa hari ini, mulai dari kantor tadi. Sebenarnya saya nggak ke Uber karena 5 km per jam, udah pasti itu nggak ketolong. Tapi berkat Padre Pio, selalu andalan saya, tolong perlancar semua aktivitas. Dan sampai di rumah bisa ikut acara pada malam hari. Terima kasih. Kemuliaan kepada Tuhan Terima ya. kasih, mantap. Luar biasa semua kesaksiannya. Iya, Stefani saya lihat mau menyampaikannya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Romo Fidelis. Saya menyampaikan ini atas kesembuhan saya ini sering sakit-sakit maksudnya itu loh. Jadi ya saya itu udah nggak kuat, meminta siapa bingung gitu. Jadi saya minta Romo sih minta berkat lama-lama doa itu mulai terdorong lah dengan hati saya sih. Jadi kan nama Fides tahu lah. Apa nih omong di Japri-Japri ya, Ramo ya itu ya. Itu udah nggak bisa tahan sakitnya. Karena saya sakit ini maksudnya gini. Saya kan dulu nggak pernah sakit-sakit, Om dan Tante dan Romo. Saya itu punya di saluran kemih saya itu seringkali kayak menahan kencing itu gak bisa keluar tuntas gitu loh Romo. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Fani. Iya. terima Bu kasih, Evo, Fani. saya Ya, silakan. Bu Evo, Iya, Fauzi, silakan. Baik, terima kasih Pater Fidelis atas renungannya tadi. Pertama dulu saya mengucapkan terima kasih buat semua Bapak Ibu, di mana penyakit saya memang pertama ke Medan saya gelisah dalam arti bagaimana sih penyakit saya ini. Dan beberapa hari saya melalui dan minum obat yang dikasih dokter, dan puji Tuhan bisa sembuh sedikit dan tinggal nunggu minggu depan akan diperiksa kembali. Kemudian kedua, saya memang tersentuh tadi yang dikatakan oleh Pater Fidelis tentang menonton. Artinya kadang juga saya kadang menonton, melihat tidak ambil bagian. Kadang saya lihat saja dulu bagaimana reaksi mereka dalam hal kegiatan. Dan itu merupakan sebuah refleksi bagi saya, artinya kita harus ambil bagian dalam hal apapun kegiatan kita. Dan yang ketiga tadi, sebelum ini pas masuk pertama kali tadi Zoom, saya bagaimana ya, tidak sabar. Akhirnya di tengah-tengah tadi di doa novena kehabisan paket. Aku bilang bagaimana cara saya untuk mencari
paket ini. Untung saya bilang sama abang, bang hidupkan hotspot biar bisa saya beli paket. Saya puji Tuhan bisa masuk kembali pada saat mulai tadi di pertama. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi sudah mulai tertawa ya. Kemarin itu waktu seperti tak ada harapan begitu ya. Takutan dia. Ya, Malam Pater Fidelis, Malam. Bu Evo dan teman-teman sahabat Padre Pio. Saya Ibu Ursula dari Maumere. Saya sudah ya sekitar belasan tahun lalu mengenal Padre Pio ini. Kebetulan pada waktu itu ada satu perarakan gambar Bunda Maria ke Maumere, gambar Bunda Maria segala bangsa, dan ada seorang imam kalau tidak salah dari Australia membawa relikwi kaos tangan Padre Pio. Hanya pada waktu itu Maumere belum ada internet seperti saat ini, sehingga saya tidak tahu Padre Pio itu siapa dan kisahnya seperti apa. Tetapi begitu tergerak untuk tahu, sehingga biasanya setiap pagi, misa pagi, saya ke susteran pasionis. Kebetulan susteran ini kan berpusat di Italia, mereka punya kalender-kalender dari Italia yang bergambar Padre Pio. Dan saya senang sekali untuk mengkoleksi. Dan akhirnya kemudian sudah ada kemajuan dengan internet sehingga saya bisa tahu mengenal kisah Padre Pio ini. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, kami sekian lama menikah dan belum memiliki keturunan. Pada usia, tapi kami berdoa novena kepada Padre Pio ini tidak putus-putus sekitar 3-4 tahun, dan pada saat usia 46 tahun kami memiliki anak pertama, dan itu kami devosi, karena itu berkat devosi kepada Padre Pio. Dan saat ini anak kami baru berumur 4 tahun. Dan kami beri nama, mengambil nama santo dari Padre Pio yang Francisconya itu yang kami ambil. Dan itu yang kami merasa sangat dekat dan sangat militan berdevosi kepada Padre Pio ini. Walaupun di Maumere kami tidak punya komunitas, tetapi ya akhirnya mengenal Bu Evo dan komunitas 108 ini, sehingga menjadi satu kebahagiaan tersendiri mengenal komunitas ini. Dan juga kebetulan kami bersama suami kami menginisiasi ada pendirian satu sekolah luar biasa. Dan sekolah ini satu ruangan kelas itu memang kami memberi nama dengan nama Padre Pio sebagai satu bentuk syukur terhadap kelahiran anak kami. Dan sejak tanggal 14 itu di sekolah untuk seluruh warga sekolah kami bercerita tentang bagaimana kesaksian kami, pertolongan Padre Pio sehingga kami bisa memiliki keturunan hamil di usia 46 tahun. Dan saat ini malam ini kami juga bersama-sama mengakhiri dengan vigili bersama ini. Dan besok itu di sekolah kami punya perayaan syukur tersendiri, mengakhiri novena dan juga bersaksi tentang kebaikan yang kami masing-masing alami bersama Padre Pio. Jadi itu saja Bu Evo, Pater dan semua sahabat Padre Pio.
Kami sangat berterima kasih bahwa komunitas ini semakin menguatkan untuk kami mencintai Padre Pio dan selalu menghidupi spiritualitasnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak, luar biasa. Terima kasih Ibu Ursula. Berarti Ya. kita sekali lagi mungkin Ibu Ursula ini menjadi korwil untuk Maumere ya, karena di Altamira sudah ada. Mungkin Mantap. ini Ya. akan ini ya. Tapi di sana banyak keuskupannya, jadi saya tidak tahu bagaimana. Ya. Kami keuskupan Maumere, Bu. Ya, maksud saya di NTT itu banyak sekali ya keuskupan begitu ya. Ada Iya. di Atambua, ada di Maumere, ada di Labuan Bajo, ada di mana lagi. Semoga ya Padre Pio berkibar di sana. Iya, Ya, amin. mungkin Padre Fidelis itu bisa ini bertemu dengan uskup-uskup yang ada di sana. Bagaimana kami bisa membantu berdirinya kelompok Iya, doa iya. Padre Pio ya di mana saja. Ya itu Baik, juga amin. di Papua juga ya sedang persiapan itu di Papua banyak Fransiskan. Iya. Ya, ya. Dan kami waktu baru-baru anak kami yang kebetulan kami mengambil satu anak adopsi sebelum punya anak kandung, itu sambut barunya itu kami acara malam syukuran kepada Padre Pio. Jadi kami bersaksi bagaimana pengalaman kami dan waktu malam itu kami minta pastor ke rumah kami untuk misa bersama, ya undangan sekitar rumah saja yang hadir. Kami ada pemberkatan gambar Padre Pio dan kami bersaksi bagaimana luar biasanya spiritualitas Padre Pio yang kami jalani dan mujizat, karena semua orang tahu Ibu kami sudah 46 yang sudah tidak mungkin, dan saya sendiri ketika sudah tidak haid saya pikir sudah menopause, ternyata malah hamil dan kagetnya sudah 5 bulan Ibu, dan anak sangat sehat dan cerdas. Hebat. Luar biasa. Baik Bu, saya Bu. Iya. Saya Bu Rubini dari Semarang. Saya nyasar ini, jadi belum pernah tahu. Ini pokoknya ada Zoom, aku ikutin gitu aja. Jadi ya saya nikmati aja, tapi belum begitu ngerti ya. Maaf internetnya juga kurang bagus, jadi tadi sempat keluar masuk lagi. Saya menikmati aja, tapi belum begitu mengerti. Baru pertama kali, benar-benar pertama kali ya. Terima kasih untuk Pater Fidelis dan diperbolehkan bergabung di sini. Amin, bagus ya. Mungkin Ibu bisa meninggalkan nomor HP di layar ya, di chat. Nanti kita akan memberikan informasi-informasi sehingga Ibu tidak nyasar lagi, Bu. Sudah pasti. Iya. Sama Padre Pio istilahnya Bunda Evo. Iya, sudah kalau ditangkap ya sama Padre Pio itu ya nyasar ditarik semua balik ya. Iya. Saudara-saudaraku, sebelum kita terima berkat ya, saya tahu bahwa mungkin sedang mencoba ya menikmati ya adorasi hening tadi, bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan ya baik lewat sabdanya maupun juga lewat pesan Padre Pio lewat surat-suratnya, dan juga dari Padre Pellegrino ya yang itu kisah yang dia tuliskan sendiri begitu. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa saya pun seperti Padre Fidelis, mungkin Padre Fidelis baru mulai merasakan penderitaan, tetapi tidak fokus begitu ya pada penderitaannya. Jadi kemarin jam 5 sore saya tiba-tiba itu kena serangan sehingga saya tidak bisa apa-apa selain saya hanya tertidur saja. Tetapi seperti biasa ya tadi Padre dikatakan juga ya, saya nggak mau fokus sama penyakit saya ya, walaupun saya merasakan kesakitan, saya mencoba mencari obat, meminum obat tetapi tidak mempan semua obat. Ya sudah, saya pikir nanti juga akan sembuh sendiri begitu ya. Saya tidak ingat lagi kalau saya sakit ya, saya cuma bilang besok malam vigili ya gitu ya, kalau saya bisa
bertugas, karena saya setiap kali membaca itu saat-saat terakhir itu ya membayangkan begitu ya, dan itu juga kemudian menjadi pelajaran berharga bagi saya mengantar orang-orang yang mau kembali ke Yerusalem baru untuk selalu memanggil-manggil Yesus dan Maria. Ya, karena itu saya terinspirasi dari Padre Pio. Maka kemudian tadi pagi saya pergi ke rumah sakit untuk saya terapi, dan betul-betul penyakit itu hilang. Dan Padre Fidelis, kita harus latihan tadi, ya saya sampai lupa, saya mau istirahat sesungguhnya. Tetapi Padre Fidelis dengan sakit perut, saya mau istirahat, tapi kita latihan, ya mempersiapkan sedemikian rupa. Dan luar biasa Padre Pio ya, semua dimudahkan dan dilancarkan, puji Tuhan, haleluya. Seperti Pak Marcel ya, seperti Pak Marcel, dan baru tadi ya Padre ya, kita ada perubahan sedikit sana sini begitu ya, supaya mengalir sedemikian rupa. Dan baru juga tadi siang ya, atau kemarin siang tadi ya Padre yang memberitahu bahwa lagu perdamaian adalah itu, begitu, dan saya langsung menghubungi David ya, seperti itu. Lalu David mempersiapkan diri. Jadi semua itu hari ini saya lihat seperti malaikat-malaikat yang berterbangan begitu ya, memberikan pujian-pujian kepada Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi malam hari ini malam vigil yang betul-betul adorasi hening ya, dan kita hanya berbicara kepada Yesus ya, dalam keheningan kita membawa semua pergumulan kita, lalu kita mohon rahmat Allah. Dan juga luar biasa seperti tadi Pak Marcel katakan, permenungan hari ini lewat homili ya Padre, dan refleksinya itu luar biasa, dibahas dari perspektif lain. Selama ini kita pasti ditanya, jadilah tanah subur begitu ya, selalu kita minta jadi tanah subur. Sekarang ditanya, gimana kalau nggak subur bisa ya kan, bisa tumbuh. Nah ini luar biasa sekali, dan tentunya ini semua semacam pecut ya buat kita semua. Mari kita jangan jadi penonton, apalagi kita sudah setiap malam diajak Padre Pio berdoa ya. Kemudian mari juga kita dalam sikap kita ya, seperti pesan pada malam hari ini, dan Padre Pio menunjukkannya dalam penderitaannya pun dia melakukan hal yang baik ya. Tadi saya catat semua ya pesannya dari Padre Fidelis. Dia fokus pada hal yang dia tidak pada yang negatif, tetapi pada hal-hal yang positif ya. Dan dia tidak mau berpikir tentang yang menyakiti. Dia hanya fokus pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus. Dan membuat dia berbuah, dan seluruh dunia ya banyak kelompok doa Padre Pio. Dan kita juga berterima kasih kalau daerah Indonesia Timur ya luar biasa ininya ya, keinginannya begitu ya. Dan semoga ya kita terus bersatu dalam doa sehingga semakin banyak kelompok-kelompok doa Padre Pio seperti yang dia inginkan. Terima kasih sekali lagi. Maaf Ibu Evo, saya minta sedikit waktu ya untuk berkesaksian. Tadi saya mendengar semuanya. Saya cuma hanya tadi mendengar kisah peristiwa vigili ini. Ya. Di saat menjelang detik-detik kematian Padre Pio, dia masih menghadirkan kerendahan hatinya. Jadi saya belajar dari Padre Pio sejak semasa hidupnya sampai di titik-titik kematiannya juga menghadirkan kerendahan hati. Jadi dari Padre Pio ini selalu kita diingatkan bagaimana kita harus hancur hati dan remuk jiwa kita di hadapan Tuhan Yesus. Karena melalui Padre Pio lah sebenarnya pesan kerahiman Allah itu terus dihadirkan buat kita semua. Karena tanpa Yesus kita semua binasa. Jadi Padre Pio itu ditunjukkan oleh Tuhan dengan menghadirkan stigmata itu. Jadi ketika kita menghormati Padre Pio, kita juga menghormati Tuhan, ya kan? Karena memang Padre Pio memang dipercayakan Tuhan harus mengalami stigmata itu.
Jadi kerahiman, pesan kerahiman itulah yang harus menjadi peringatan bagi kita semua bahwa setiap jam 3 siang itu kita harus duduk diam di bawah kaki Yesus, bertelut di hadapannya serta merenungkan penderitaannya. Itu diminta. Sebenarnya itu diminta setiap jam 3 sore. Lain dengan yang seperti pada Pio selalu bawa dalam doa pagi, itu jam 3 itu juga saya lakukan, jam 3.30 itu adalah doa Rosario Hati Yesus yang Maha Kudus. Jadi itulah kita kok selalu kita selalu diingatkan oleh Pada Pio bahwa memang apa yang dia jalankan selama hidupnya itu yang harus menjadi peringatan buat kita supaya kita bisa benar-benar bersatu dengan Yesus, benar-benar menjadi anak-anak Yesus, menjadi anak-anak rohani Pada Pio sekaligus menjadi anak Allah yang hidup. Ini mungkin pesan saya. Jadi tadi saya bisa merasakan kehadiran malam peristiwa Vigili ini mengingatkan bagaimana Pada Pio selalu menghadirkan kerendahan hati yang harus menjadi teladan buat kita semuanya untuk selalu rendah hati, hancur hati, remuk jiwa di hadapan Tuhan, dan selalu terbuka untuk dengan jujur mengakui segala kekurangan, kesalahan. Tadi pagi saya ada berbicara-bicara dengan pembimbing spiritual saya juga, ya, tentang eksistensi kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita di hadapan Pada Pio, bagaimana kita di hadapan Bunda Maria dan segala macam. Itu semua deposi-deposi itu adalah cara kita untuk mengingatkan cara kita untuk mengingatkan teladan-teladan mereka supaya kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Itu aja. Jadi artinya bukan berarti kita harus menyembah mereka, bukan, tapi kita menghormati mereka sebagai pribadi yang dipakai Tuhan selama hidupnya untuk menjadi saluran rahmat Allah, saluran rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Itu saja mungkin yang menjadi kesaksian saya, yang saya yakini bahwa seperti kalau setiap pagi bangun jam 3.30 itu biasanya saya susah bangun ya, nggak mungkin kalau udah tidur. Tapi kalau sekarang ini kalau tiba-tiba jam 3 udah terbangun, udah nggak bisa tidur lagi, saya doa. Tapi itu memang benar-benar tambah nikmat. Doa, baca firman, wah luar biasa nikmat. Jadi saya bisa 1 jam lebih malah, sekitar jam 4:30 baru tidur lagi sampai jam 6 bangun. Nah, jadi mungkin ini juga baik juga ya buat kita semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan malam ini, kesempatan yang baik ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter kesaksiannya dan hasil doa-doanya ya. Baik, teman-teman, ingatkan kembali bahwa tanggal 25 kita perayaan peringatan Santo Pio di Gereja Santa Monica Serpong, dan besok itu ada di Atambua ya, di Keva. Akan. Kalau dari saya, Bu Evo, berkesan sekali ya, karena saya pernah Ibu Evo bilang, kenapa yang sebelumnya ya Bu Evo, kenapa kalau udah setiap asal udah mau perayaan Padre Pio pasti ada aja penderitaan, dan penderitaan itu sangat menyelekit dan sampai nggak bangun. Dan inilah ya Bu Evo yang juga saya alami juga. Ada kira-kira kurang lebih 2 minggu belakangan ini saya juga sakit juga, yang seperti Padre bilang tadi itu ya diare, yang seperti itu Bu Evo. Baru sebelum diare ini ada sakit batuk pilek juga. Nah sebelum batuk pilek ini ada juga sakit juga yang lain juga, begitulah. Jadi dia berentetan begitu Bu Evo. Dan itu pun kenanya bukan cuma sama saya aja, sama mama saya kena, adik saya kena juga. Kami bertiga lah yang kena. Nah rupanya kan Bu Evo, dan yang paling mengejutkannya lagi, ada dapat lagu puji syukur 565, dan memang syukurnya juga
saya juga udah tahu juga lagu itu, tapi memang belum pernah memadahkannya secara langsung. Jadi saya pelajari sistem kebut semalam. Saya nggak tahu hasilnya itu entah bagaimana ya Bu Eva. Saya juga malu juga. Bu Eva sebetulnya saya nggak di rumah menyanyikannya. Karena hari ini perayaan PMI juga, ulang tahun PMI. Jadi mama saya bawa ke Siantar sekaligus sama keyboardnya juga saya bawa sama buku-bukunya sama stand untuk buku juga saya bawa. Jadi saya nggak peduli lagi, udahlah nggak mungkin nanti kalau ditolak, kalau mama yang mau berangkat nggak mungkin ditolak, ya udahlah sekaligus lah berangkat dari Medan ke Siantar. Besok kami udah balik lagi ke Medan, Bu. Oke, mantap. Luar biasa. Soalnya kan David nanya, itu lagunya apa begitu kan? Waduh, saya tanya Padre. Tadinya Padre kan bilang itu lagunya doa, jadikan lagu pembawa damai ya, begitu. Tapi Padre bilang udah pakai bahasa Indonesia saja gitu. Lalu Padre menyanyi. Waduh, saya cari di Puji Syukur. Saya bilang David, fit lagunya ini. Iya, Bu. Itu kan bukan, sebetulnya kan saya juga ada dengar dulu kan kalau lagunya itu kan lagu notasi Gregorian, dan itu kan kalau notasi Gregorian itu kan nggak dinyanyikan yang secara asalan, memang harus dihitung satu-satu gitu. Jadi inilah pertama kali memandahkannya langsung, Bu. Biasanya kan cuma dengar aja. Begitulah, Bu. Kasih. Ya, baik. Saya lihat Bu Lika ini, ya silakan Bu Lika, setelah itu kita akan terima berkat. Selamat malam, Ya. Mama Fidelis. Senang banget bisa bersama lagi dengan Nama dan semua ibu. Ya, kita sudah dengar bagaimana teman-teman yang memberi kesaksian. Saya kira sama dengan Pak Marcel tadi itu benar-benar deh. Penabur yang menabur di beberapa tempat, itu refleksi juga buat saya. Saya tidak mengulang, tapi benar-benar Padre itu menjadi ya semacam harus ini ya semangat lagi buat kami gitu, tuh terus dan terus. Amin. Terima kasih, Brother. Mau nangis dia itu. Kalau dia nangis, saya stop aja dia bicara. Soalnya dia sangat terharu, Padre. Amin, amin. Sampai jam berapa itu tadi masih di jalan bilang sama saya nanti tolong gantikan begitu ya. Ya, tapi saya lihat betul begitu ya, luar biasa. Baik ya, teman-teman. Besok kita akan bertemu lagi untuk novena hari pertama. Ya, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung bahwa novena 108 ini itu tidak pernah berhenti. Biasanya novena 9 hari berhenti begitu ya. Tapi sebagai anak-anak Padre Pio mengatakan Koroncina itu berdoa tidak pernah berhenti ya. Jadi tidak pernah berhenti, terus menerus. Mau bisa 9 kali sehari pun boleh juga begitu ya. Tapi kita melakukan setiap hari ya, tidak pernah putus. Jadi untuk saudara-saudaraku yang baru bergabung, setiap malam kita ada berdoa novena. Ya, jam 20.30 WIB. Silakan ya dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Baiklah, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, dan juga kami menunggu saudara-saudara semua untuk bisa bergabung dan menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Pak Spencer baru buka kamera, mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan sebelum kita terima berkat. Ya, silakan. Saya dari Sabah. Dari Sabah. Ya. Oh, ya. Jadi saya pertama kali melalui Zoom ini. Jadi saya terus terang saya tidak berapa fokus. Jadi apa saya mau cakap, tidak ada yang saya mau cakap, ini hanya saya ikuti saja ini Zoom inilah.
Dapat dari mana? Ya, Dapat dari mana informasinya? saya lupa sudah tubuh dari mana. Ya, jadi Yang bawah, Padre Pio yang bawah. Jadi untuk brother Spencer ya yang dari Sabah ya, silakan mungkin nanti bisa menuliskan nomor apa itu namanya handphone ya mobile yang bisa kita hubungi untuk kita memberitahukan bahwa Devosan Padre Pio 108 ini terbuka untuk seluruh dunia ya. Jadi silakan saja siapa saja mau bergabung. Kita ada tadi saya lihat dari Perancis juga masuk ya. Dari Singapura ada ya, dari tentunya Indonesia ya, semua dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Silahkan bergabung ya, mungkin kami bisa menghubungi Brother Spencer ya, yang dari Sabah. Oke, terima kasih. Ya. Padre Fidelis, terima kasih. Evo. Terima kasih, sama-sama Pak. Baik. Kita akan terima berkat dari Padre. Sekali lagi Padre terima kasih banyak ya. Untuk saudara-saudaraku semua yang baru ya, Padre Fidelis ini adalah co-director spiritual dari Devosan Padre Pio 108. Direktur hari ini tidak bisa hadir ya karena mimpin misa arwah. Silakan Padre, kita mohon berkat ya dari Baik, kita menenangkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, juga yang kurang sehat, yang sakit, selalu dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang kita doakan pada malam ini, seluruh doa-doa kita, dan juga acara-acara yang akan berlangsung di Kefa dan juga pada tanggal 25, dan seluruh anggota Padre Pio dimanapun berada, dan orang-orang yang merasa kesepian, dan juga istirahat kita malam ini dibimbing, dilindungi, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya, terima kasih. Terima kasih Padre. pada Terima kasih. Terima kasih, Padre.